Baik, saya Vinilia Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban mata kuliah Manajemen Operasi 2. Saya akan menjawab tugas ujian akhir semester Manajemen Operasi 2 yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tugas A, B, dan C. Soal UAS yang pertama, terdapat 3 bagian yang harus dijawab dalam ujian akhir semester. Bagian A berkaitan dengan kegiatan mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Bagian B berkaitan dengan soal-soal teori yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Dan bagian C berkenaan dengan video-video manajemen operasi 2. Mahasiswa wajib merekam jawaban soal UAS manajemen operasi 2 untuk bagian A, B, dan C dalam satu video dengan menggunakan www.youtube.com. Dan mahasiswa wajib memposting link video jawaban UAS di Google Classroom, grup WhatsApp, dan grup Facebook informasi jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UPB. Bagian A, berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Nomor 1, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 dan mengapa? Iya, saya selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 dikarenakan saya ingin mengetahui materi-materi yang dijelaskan oleh dosen agar menjadi bekal untuk masa depan saya. Salah satunya penjelasan tentang bagaimana cara manajemen dalam menjalankan suatu perusahaan dan sebagai manajer operasi. Nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring? Saya menghadiri kuliah daring manajemen operasi sebanyak 6 kali dari 7 pertemuan yang diadakan. Dikarenakan saya dinas keluar kota yang susah sinyal sehingga izin tidak mengikuti perkuliahan secara daring 1 kali. Nomor 3, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Yang pertama, materi yang saya pelajari adalah peramalan permintaan, penugasan kasus khusus, dan pengendalian produksi. Manfaat yang diperoleh selama mempelajari manajemen operasi 2 secara daring adalah saya jadi mengetahui materi-materi yang dijelaskan oleh dosen dan lebih memahami teknologi karena pengumpulan tugas melalui record video YouTube dan mempublishnya. Nomor 4, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Tugas terstruktur yang diberikan adalah membuat soal tentang metode peramalan permintaan serta metode transportasi, yaitu prinsip-prinsip just in time dengan cara membuat PowerPoint lalu menjelaskannya dan direcord lalu diupload di akun YouTube. Nomor 5, bagaimana kuliah daring manajemen operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen operasi 2? Kesan saya selama mempelajari manajemen operasi 2 secara daring adalah dapat memahami apa yang dijelaskan oleh dosen dan bebas bertanya walaupun keterbatasan tidak bisa menanyakan secara langsung kepada dosen. Tetapi perkuliahan manajemen operasi 2 yang dilakukan secara daring lebih fleksibel karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun jika terdapat jaringan untuk tersambung pada kuliah daring tersebut. Platform media yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen operasi 2 adalah Zoom Meeting. Bagian B, ini berkaitan dengan teori-teori manajemen operasi 2. Mahasiswa wajib menjawab dengan rinci dan tidak asal jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk, barang, atau jasa dengan faktor produksi yang tersedia. Tingkat produktivitas adalah sejauh mana produksi yang dilaksanakan telah tercapai. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan antara lain secara ekstensif, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jumlah faktor produksinya. Secara intensif, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara meningkatkan produktivitas tiap faktor produksi. Yang ketiga, rasionalisasi, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara mengeluarkan kebijaksanaan yang rasional yang mengarah pada efisiensi produk agar produktivitas optimal. Rasionalisasi ini dapat dilakukan dengan mengganti mesin-mesin produksi dengan mesin yang lebih modern. Standarisasi yaitu dilakukan dengan membuat suatu standar atau ukuran dalam hal mutu.
bentuk, ukuran, dan lain-lain terhadap suatu produk tertentu dan spesialisasi atau pembagian kerja dengan menempatkan pekerja pada tempat yang sebenarnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Just in time adalah sebuah filosofi manufacturing berdasarkan penghapusan setiap sumber pemborosan secara terencana, peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Keuntungan just in time diterapkan di perusahaan adalah yang pertama, seluruh sistem perusahaan yang ada dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi selalu dicek, disimpan, atau diretur kembali jika terjadi kesalahan. Nomor 3, perusahaan APC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, B, dan C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan, hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan less cost atau biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara rinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Di sini bisa dijelaskan bahwa pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A ke Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10, pabrik A Pandeglang 8, pabrik B Pandeglang 10, pabrik C Pandeglang 19. Soalnya ini sebenarnya mirip dengan soal yang sebelumnya pernah dijelaskan oleh Bapak Adi Mursalin kepada kami. Di sini saya coba menjawab. Yang pertama dengan metode NWC atau Northwest Corner. Di sini saya membuat dalam bentuk modul yaitu tabel pabrik A, B, C, dan demand. Dari sini bisa kita jelaskan dibagi menjadi 3 yaitu Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Untuk kapasitas disesuaikan dengan yang tadi sudah disebutkan sebelumnya yaitu pabrik A 50, terus ongkosnya sebanyak 20. Dan itu untuk daerah Cilegon. Untuk pabrik A Serang kapasitas dan ongkosnya itu 40 dan 5. Untuk pabrik A di Pandeglang kapasitasnya kosong dan ongkosnya 8. Pabrik B untuk jarak ke Cilegon kapasitasnya kosong, ongkosnya 15. Untuk Serang kapasitasnya 60 dan ongkosnya 20. Pandeglang kapasitas kosong, ongkosnya 10. Untuk pabrik C Cilegon kapasitasnya kosong, ongkosnya 25, Serang kapasitas 10, ongkos 10, Pandeglang kapasitas 40 dan ongkos 19. Di sini ada demand-nya seperti di Cilegon kapasitasnya ini jumlahnya 50. Untuk Serang kita jumlahkan kapasitasnya demand sama dengan jumlah dari masing-masing kapasitas atau ongkos. Untuk Serang kapasitas bisa kita lihat dari pabrik A, B, dan C itu ada 40, 60, dan 10. Kita jumlahkan menjadi demand 110. Lanjut Pandeglang kapasitasnya hanya 40. Di sini bisa kita jumlahkan demand-nya 40. Jadi analisa biaya transportasi terbaiknya adalah Zmax 50 dikali 20 atau pabrik A kapasitas 50 dikali ongkos 20 untuk wilayah Cilegon. Dan untuk Serang kapasitas 40 dikali 5 untuk pabrik A dan Pandeglang 10 dan untuk ini Serang 10 dikali 10. Lanjut Pandeglang 40 kali 19 dengan jumlah 3.260. Untuk metode less cost-nya sendiri di sini bisa dijelaskan atau dilihat juga. Pabrik A untuk Cilegon kapasitasnya kosong, ongkosnya 20, Serang kapasitas 90, ongkos 5, Pandeglang kapasitasnya kosong, ongkosnya 8, untuk suplainya 90. Pabrik B 20, 15, kapasitas kosong untuk Serang,
ongkos 20, Pandeglang sendiri kapasitas 40 dan ongkos 10. Pabrik C kapasitas di Cilegonnya 30, ongkosnya 25, untuk Serang kapasitas 20, ongkos 10, Pandeglang kosong, ongkosnya 19. Untuk demand-nya di sini kita jumlahkan untuk kapasitas di Cilegon 20 ditambah 30 50, untuk Serang kapasitasnya 90 ditambah 20 menjadi 110. Untuk Pandeglang tetap yaitu kapasitasnya 40. Di sini kita melihat untuk suplainya yang terbesar adalah kapasitas di Serang yaitu 90, dan untuk ini suplainya 60, ini 50, jika dijumlah yaitu menjadi 200. Jadi analisa biaya transportasi terbaiknya Zmax-nya adalah 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10 sama dengan 2100. Bagian C, berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Silahkan buka dua link video di bawah ini seperti berikut. Saya akan menjawab. Untuk video pertama dengan judul Just in Time, makna singkat dari video tersebut adalah Just in Time memiliki konsep untuk memproduksi jenis-jenis barang yang diminta oleh konsumen, sejumlah barang yang dipesan dan ketika barang tersebut dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, Just in Time sendiri memiliki kunci utama. Ada beberapa, yaitu yang pertama what atau jenis barang pesanan, yang kedua how much, berapa banyak barang yang dipesan, dan when, kapan barang tersebut dipesan. Untuk video kedua, itu menjelaskan soal metode transportasi. Makna singkat dari metode transportasi di video tersebut digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya dari satu sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda-beda. Baik, sekian presentasi saya atau jawaban ujian akhir semester saya untuk mata kuliah manajemen operasi 2 dengan dosen atas nama Bapak Adi Mursalin SEMM. Terima kasih dan salam sejahtera.